kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tumbuhan berbiji. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama. Itu tumbuhan berbiji. Ada beberapa tumbuhan berbiji. Yang pertama, tumbuhan biji tertutup, tumbuhan biji terbuka, tumbuhan berkeping 1, tumbuhan berkeping 2. Kemudian ciri-ciri spermatofita. Itu menghasilkan biji sebagai alat berkembangbiakan, mempunyai alat kelamin yang jelas, dan menghasilkan embrio. Kemudian cara hidupnya fotoautotrof, mempunyai berkas pembuluh, habitatnya di darat, ada beberapa yang hidup mengapung di air. Kemudian makroskopis dengan ketinggian bervariasi. Yang pertama itu menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, Phanerogamae dan Embryophyta Siphonogamai. Kemudian cara hidupnya fotoautotrof. Kemudian habitat di darat dan di permukaan air. Kemudian makroskopis dengan ketinggian bervariasi. Kemudian tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-ciri Gymnospermae. Pertama itu akar, yaitu tunggang dan berkambium. Kemudian batang berkambium dan bercabang. Kemudian biji, tidak terlindungi oleh daun. Kemudian buah, tidak terlindungi oleh daun buah. Kemudian bentuk tubuh atau perdu atau pohon. Kemudian daun, yaitu jarum sempit tebal kaku. Kemudian alat reproduksi, yaitu strobilus. Kemudian klasifikasi Gymnospermae. Yang pertama Genetimnae, contohnya melinjo. Kemudian Coniferae, contohnya pinus. Kemudian Citadinae, contohnya pakis haji. Kemudian Ginkgoinae, contohnya Ginkgo biloba. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dicotyledon dan monocotyledon. Tumbuhan bijinya berkeping tunggal. Tumbuhan bijinya berkeping tunggal atau monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang diajarkan. Kemudian ciri-ciri dari perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dilihat dari bentuk fisiknya. Yang pertama, dilihat dari bentuk akar, dilihat dari bentuk sumsum atau pola tulang daun, dilihat dari kaliptrogen atau tudung akar. Kemudian dilihat dari jumlah keping biji atau kotiledon. Kemudian dilihat dari kandungan akar dan batang. Kemudian dilihat dari jumlah kelopak bunga. Kemudian dilihat dari pertumbuhan akar dan batu. Kemudian dilihat dari bentuk pembuluh batangnya. Kemudian klasifikasi tumbuhan monokotil. Itu suku pinang-pinangan atau palmae. Tumbuhan berkayu, tidak bercabang, berbatang tegak. Pada batang terdapat bekas daun berbentuk cincin, memiliki buah batu atau lapisan dalam tebal dan keras. Contohnya seperti sagu, kelapa, pinang, dan kelapa sawit. Kemudian suku rumput-rumputan atau Graminae. Batang berbentuk silindris, pipi atau persegi batang bagian tengah biasanya berongga daun berbentuk seperti pita, tulang daun sejajar. Contohnya seperti padi, jagung, tebu, rumput, bambu. Kemudian suku pisang-pisangan memiliki batang semu, yaitu berbentuk dari pelepah daun yang saling membungkus membentuk daun. Tulang
Kemudian suku jahe-jahean, yaitu memiliki risom atau bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Memiliki pelepah daun yang membalut batang, contohnya seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan temulawak. Kemudian suku anggrek-angrekan. Pangkal batang membesar, membentuk umbi, daun bertepi rata dan berdaging, contohnya semu anggrek dan vanili. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup. Langsung saja akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang bernama Alfira Dahyanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Dahyanti dengan NIM 201414149 dari kelompok 1. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu Saudari Marwah. Langsung saja, Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Dikotil, yang pertama akar, batang, bunga, daun, biji, dan berkas vaskuler. Famili dalam dikotil yaitu Malvas, contohnya kapas, kembang sepatu, dan lain-lain. Solanacea, contohnya kentang, tomat, terong, cabai, tembakau, dan lain-lain. Rutasi, contohnya jeruk, kemuning, dan lain-lain. Eporbiosis, contohnya jarak ubi, karet, dan lain-lain. Papilonasi, contohnya kacang hijau, kacang buncis, dan lain-lain. Nymphaea, contohnya teratai. Teguminosae, contohnya kembang merah, flamboyan, kacang tanah, kepolong, petai, buncis, dan asam. Compositae, contohnya bunga matahari, selada, dan dahlia. Labiatae, contohnya nilam, dilem, lavender, kumis kucing. Umbelliferae, yaitu jintan, ketumbar, dan lada. Cetacea, contohnya kaktus. Magnolacea, cempaka putih, cempaka Ambon. Dan Cruciferae, yaitu kubis, sawi, dan lobak. Manfaatnya, Gymnospermae, ginkgo biloba, yaitu obat-obatan, kosmetik atau dalam kurung anti agen penuaan. Adapun dengan melinjo yaitu biji sebagai bahan makanan, batang sebagai bahan industri, sedangkan kulit kayu sebagai jala dan bahan kertas. Pinus, batang. Adapun batang yaitu adalah bahan industri terpenting, sedangkan getah adalah obat-obatan. Baik, manfaat dari Angiospermae adalah bahan makanan utama yaitu gandum, padi, jagung, dan sagu. Bahan makanan sayuran yaitu kacang, tomat, kol, kentang, wortel, dan lain-lain. Bahan sandang adalah kapas dan rami. Bahan papan ialah kayu, peneduh, penyimpanan air, penyerap karbon dioksida, dan sumber oksidan kumis kucing, jati, mahoni. Baik, itulah tadi pemaparan materi
dari saya atau dari kelompok 1. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.